Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talami dan tilmiza semua, semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengenalan alat kimia dan simbol pada bahan kimia. Sebenarnya ini belum masuk ke bab, ini masih pendahuluan, tapi Ustazah masukkan karena nanti supaya kalian paham apa saja alat-alat di lab kimia. Oke, untuk pembahasan lebih lanjutnya, mari kita bahas pengenalan alat kimia dan simbol pada label bahan kimia. Yang pertama itu ada alat Erlenmeyer. Nih, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Fungsinya untuk mengukur atau tempat titrasi larutan ya. Nih. Yang kedua ada glass beaker. Glass beaker ini biasanya digunakan untuk mengukur volume larutan atau dia sebagai tempat atau wadah pada larutan. Kemudian yang ketiga ada corong gelas. Corong gelas ini berfungsi untuk memindahkan larutan satu ke larutan yang lain. Bisa juga digunakan untuk proses penyaringan. Yang keempat, gelas ukur. Ini bisa gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur larutan. Volumenya dari 10 mili sampai 2 liter. Kelima, ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini biasanya digunakan untuk pemanasan bahan-bahan kimia, cair atau padat. Nah, yang digunakan untuk pemanasan itu biasanya adalah tabung reaksi. Keenam ada labu ukur. Labu ukur, yang sebelah sini ini ada yang beningnya. Kemudian kalau ini yang sudah ada larutannya. Biasanya digunakan untuk mengencerkan larutan dengan volume tertentu ya. Yang ketujuh ada pipet tetes. Pipet tetes ini banyak ukurannya. Ada yang ukurannya kecil, ada ukurannya besar. Dia berfungsi untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Misalnya ini ada larutan yang dia kurang beberapa tetes misalnya. Nah, pipet tetes inilah yang digunakan untuk menambahkan larutan tersebut. Kedelapan ada kaki tiga. Kaki tiga ini biasanya digunakan untuk penahan atau penyangga ketika proses pemanasan ya. Kesembilan, ada rak tabung reaksi. Kalau tadi ada tabung reaksinya, ini ada rak tabung reaksinya. Ini rak tabung reaksi digunakan untuk tempat penyimpanan tabung reaksi. Bisa juga digunakan untuk tempat mengeringkan tabung reaksinya supaya tabung reaksinya tidak berjamur. Nah, kenapa harus pakai rak tabung reaksi? Supaya ketika kita membuat larutan atau ketika memanaskan larutan, disusun di sini supaya larutannya tidak tertumpah. 10 ada plat tetes. Plat tetes ini biasanya digunakan untuk menguji keasaman pada larutan, tuh ya. Misalnya mau menguji larutan asam dan basa, larutannya diletakkan di sini. Ada ke-11 mortal dan alu, biasanya digunakan untuk menghancurkan bahan-bahan yang bersifat padat. Jadi supaya lebih mudah untuk dilarutkan. Ke-12 ada kawat kasa. Kawat kasa ini satu paket dengan kaki tiga tadi. Dia sebagai penahan glass beaker atau labu ukur ketika proses pemanasan. Yang ke-13 batang pengaduk. Batang pengaduk ini biasanya digunakan untuk mengaduk larutan. Dia bisa membantu dekantasi larutan ya. Ke-14 gelas kaca atau gelas arloji namanya. Fungsinya ini untuk menutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan. Ya, ini pada misalnya mau pemanasan tadi. Nah, alat yang digunakan untuk menutupnya adalah gelas kaca. Ke-13 ada loop atau kaca pembesar. Jadi kaca pembesar ini digunakan untuk praktek. Misalnya kita mau melihat hewan yang ukurannya kecil, kita mau melihat secara dekat dan melihat misal jumlah kakinya ada berapa. Maka digunakanlah kaca pembesar ini untuk melihat supaya lebih jelas. Oke. Kita masuk kepada simbol label pada label bahan kimia. Kalian sudah pasti pernah ya melihat tanda ini. Kalau kalian nanti melihat tanda ini di bahan kimia, itu sifatnya eksplosif ya. Dia mudah meledak. Kemudian contohnya ada di larutan amonium, dikromat, dan nitroselulosa. Bagaimana pencegahannya?
hindari dari benturan, kemudian dari tabrakan, guncangan, dekat dengan api, dan dekat dengan panas. Yang kedua, ada lambang ini. Kira-kira lambang apa ya? Seperti api ya. Sifatnya itu dia oksidator. Kalau ada lambang ini di bahan kimia, berarti bahan itu dia bersifat oksidator. Contohnya itu ada pada larutan natrium peroksida dan kalium perklorat ya. Bagaimana pencegahannya? Hindari dari bahan tersebut dari panas, karena dia bersifat oksidator. Yang ketiga, ada lambang hampir sama dengan sebelumnya ya. Ini kalau ada lambang ini artinya dia bersifat mudah terbakar. Dia bersifat mudah terbakar. Contoh larutannya itu ada pada butana, propana, aseton, benzen, dan diethil ether, dan masih ada yang lainnya. Bagaimana pencegahannya? Hindari kontak dengan udara dan air. Jadi sensitif ya bahannya kalau dia bersifat mudah terbakar. Yang keempat, nah sering ya pasti lihat gambar ini, gambar tengkorak, itu artinya dia beracun. Apa saja contohnya? Ada arsen, ada dimetil, ada sulfat, dan timbal. Nah, pencegahannya tuh hindari kontak langsung dengan tubuh. Kemudian pada tanda ini, simbol ini tandanya bahwa larutan itu bersifat korosif. Korosif ya. Contohnya ada asam sulfat dan brom. Nah, ini biasanya kalau di lab itu sering ada asam sulfat. Dan makanya kalau masuk lab itu dianjurkan untuk memakai sarung tangan lab ya. Supaya terhindar dari bahan-bahan yang bersifatnya korosif. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Hindari kontak langsung dengan tubuh. Makanya kalau dia terkena tangan, itu tangan kita bisa melepuh atau terbakar. Tuh. Ada simbol X ya. Itu artinya dia berbahaya. Contohnya ada piridin dan trikloretilena. Pencegahannya hindari kontak langsung dan jangan menghirup uapnya. Makanya nanti diajarin kalau di dalam lab itu cara kita merasakan aromanya itu bukan caranya menghirup uapnya langsung dihirup, tapi dikipas-kipas supaya bisa menghirup aromanya. Oke Anda semua, demikian materi pada hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dan kurang paham, boleh ditanyakan dengan Ustazah atau boleh komen di bawah ini. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.